Selamat pagi sahabat kompas.com. Perkenalkan saya Zaki, video jurnalis kompas.com. Saat ini saya berada di depan salah satu panti asuhan yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Tepat di belakang saya terdapat sebuah panti asuhan yang diduga pengurusnya melakukan pencabulan terhadap anak-anak. Adapun panti asuhan ini berada di kawasan Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang. Sahabat kompas.com, berdasarkan data terakhir yang saya terima, Polda Metro Jaya mencatat setidaknya ada 7 korban yang menjadi korban kekerasan seksual dari pengurus panti asuhan. Totalnya ada 3 korban di bawah umur dan sisanya merupakan korban dalam kategori dewasa. Sahabat kompas.com, tadi juga Menteri Sosial Gus Ipul sempat menyambangi panti asuhan yang berada di belakang saya. Gus Ipul datang untuk mencari tahu kesaksian warga terkait adanya kekerasan seksual yang menimpa beberapa korban. Ketika Gus Ipul datang, memang tak sedikit warga yang cukup takut ketika ditanya sahabat kompas.com, karena memang warga sekitar diduga tidak tahu menahu terkait adanya praktik kekerasan seksual yang terjadi di dalam panti asuhan. Nah, kenapa warga tidak tahu? Karena memang panti asuhan ini sendiri atau pengurusnya ataupun pemiliknya merupakan orang yang dikenal baik kepada lingkungan sekitar, sehingga ketika kejadian ini viral ataupun terungkap, mereka merasa tidak percaya terhadap apa yang terjadi. Makanya ketika Gus Ipul atau Menteri Sosial menanyakan kepada warga menjadi takut karena mereka takut salah omong, takut salah ucap terkait apa yang terjadi. Nah, sahabat kompas.com, di depan saya ini merupakan bangunan baru dari panti asuhan yang ada di kawasan Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang. Ini merupakan bangunan kedua dan bangunan pertamanya ada di dalam gang depan saya, jadi agak masuk ke dalam sedikit, dan itu telah berdiri sejak medio 2000-an. Sementara bangunan ini dikatakan warga baru berdiri beberapa tahun terakhir. Sahabat kompas.com, saat ini panti asuhan yang ada di depan saya juga telah disegel oleh aparat kepolisian dan 2 tersangka telah ditangkap dalam kasus ini. Sahabat kompas.com, adapun kejadian ini cukup meninggalkan luka ya terhadap warga sekitar, karena tadi berdasarkan keterangan beberapa warga, mereka tidak menyangka adanya kekerasan seksual yang terjadi di dalam panti, karena ada beberapa anak kecil yang memang bermukim di sekitar panti yang sengaja dimasukkan gitu ke dalam panti untuk menimba ilmu agama. Jadi memang selain panti asuhan, informasinya pengurus panti juga membuka taman kanak-kanak ya. Jadi ada TK, namun TK itu sejak dahulu tidak berizin. Makanya ketika warga saat itu menyuarakan untuk mengurus izin, pihak panti saat itu disebut tidak mau karena tidak terlalu penting. Nah, jadi sahabat kompas.com, saat ini memang Polda Metro Jaya maupun Polres Tangerang Kota masih memburu beberapa terduga pelaku lain yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang dititipkan di panti di belakang saya, dan semoga kejadian ini tak terulang. Dan tadi Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan akan siap untuk memerangi terkait kasus ini dan akan mengurus anak-anak yang sebelumnya tinggal di panti asuhan di panti rehabilitasi sosial. Dan saat ini berdasarkan informasi terakhir, Gus Ipul sedang dalam perjalanan untuk meninjau para korban yang saat ini dititipkan di rumah sosial milik Dinas Sosial Kota Tangerang, dan saya nanti akan coba melihat secara langsung ke sana bagaimana
kondisi korban terkini, apakah mungkin ada yang masih shock atau mungkin sangat shock berat. Jadi nantikan terus update selanjutnya di Facebook Live Kompas.com maupun website Kompas.com. Saya Zaki Nur Cahyo, video jurnalis Kompas.com, pamit undur diri. Terima kasih.